itu kan mereka tidak boleh berjualan seperti pasar. Tapi Yesus menendang-nendang barang-barang mereka. Begitu. Sedangkan sebelum Yesus datang, itu sudah kebiasaan mereka seperti itu. Begitu. Iya, kalau yang tertulis di Bible di Yohanes 11, dasar utama mereka ingin menyalibkan Yesus, membunuh Yesus itu karena mereka takut kepada orang Roma. Memang ada kekhawatiran Yesus semakin banyak pengikut, semakin banyak orang percaya, maka semakin sedikit setoran. Maka karena itulah kemudian mereka khawatir kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu tertulis di dalam Yohanes 11. Oh iya, yang saya tahu bukan Roma yang merampas, tapi mereka takut Yesus yang merampas. Oke lah, Tertulis, itu kan versi masing-masing ya. Ada tertulis di Yohanes 11 nomor 48. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Itu tertulis. Oke lah, saya mau sedikit closing statement. Ya, silakan. Semuanya kan sama, Nasrani dan Muslim ini kan sama-sama pengikut Allah. Benar nggak? Sama-sama hamba Allah, Bang. Sama-sama hamba Allah. Iya. Sama-sama percaya Nabi Adam dan Hawa. Iya. Betul. Iya kan? Hanya saja bedanya satu versi ajaran Nabi Muhammad, satu versi ajaran Isa Al-Masih. Nah, baiknya kita di Indonesia untuk lebih saling menjaga daripada yang lain, karena sudah sama-sama menyembah Allah yang sama dan mempercayai nabi yang sama, cuman bedanya yang di terakhir. Kira-kira begitu, Bang. Iya, yang kami paham, Nabi Isa itu adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ada yang menolak mereka, kemudian orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Penolakannya ini dahsyat, karena kalau orang Yahudi menolaknya kemudian hanya menolak dikarenakan mukjizat-mukjizat yang dilakukan, mereka takut kemudian bangsa mereka dirampas. Tapi kalau orang Farisi berbeda. Orang-orang Farisi ini kemudian mengajarkan Yesus berbeda konsep kepada non-Yahudi. Sehingga Yesus ini menjadi Tuhan. Nabi Isa ini tadinya Nabi, berubah menjadi Tuhan. Nah, sehingga orang Kristen itu menyembahnya kepada Yesus. Sedangkan Al-Quran ya. Itu dalam agama saudara kan. Makanya di Al-Quran itu laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3 dan putra Maryam itu juga adalah satu dari 3 Tuhan tersebut. Seperti itu, Bang. Makanya kalau 3 dalam 1 itu begini, Bang. Jadi sebenarnya 1 itu Allah. Tubuh manusianya, dagingnya itu Yesus. Kenapa dia datang sebagai daging kalau dia datang sebagai monyet atau tumbuhan? Kan orang nggak percaya. Tapi karena dia datang dia datang sebagai Allah dengan wujud manusia, dan dia bisa membuktikan mujizatnya, maka orang banyak mengikutinya. Coba hari ini abang bisa menyembuhkan orang, pasti satu Indonesia itu datang minta abang untuk menyembuhkan mereka, kira-kira begitu. Nah, itu yang dilakukan Yesus saat itu, karena manusia mempercayai rupa, Tuhan mempercayai hati. Jadi kira-kira memang 3 dalam 1 itu seperti itu. Rohnya tuh roh Allah, tubuhnya manusia, tapi dia ini kan utusan Allah. Jadi 3 dalam 1. Kalau dia sudah naik ke surga, Yesus itu hanya sebagai pengajar. Dia sudah tunggal satu Allah, bukan lagi Tritunggal.
Ya itu konsep Kristen, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus, Bang. Yesus itu mengajarkan hidup kekal itu mengenal satu Tuhan dan mengenal dirinya hanya sebagai utusan. Lebih daripada itu di luar dirinya. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada oknum yang nyamar-nyamar sebagai pengikut, tapi sesungguhnya mereka itu bukan pengikut. Tapi kalau abang sempat bilang Paulus itu asal ngarang atau Matius, Markus, mereka tidak ngarang karena mereka itu murid yang jadi saksi dan menulis apa yang terjadi pada mereka dan Yesus sampai Yesus itu terangkat ke surga. Begitu, Bang. Kalau kita melihat sejauh kita belajar, tidak ada satupun penulis Bible perjanjian lama, perjanjian baru itu pernah bertemu Yesus. Tidak ada. Termasuk Paulus ngaku sendiri. Matius bukan murid Yesus. Kitab Yohanes juga bukan ditulis oleh murid Yesus. Begitu juga Lukas, Markus, tidak ada. Cuman mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Tapi mereka bukan penerima firman dari Yesus. Mereka mengambil data dari murid Yesus. Ya, mengambil waktu dia naik ke surga kan dia bilang beritakanlah ini ke seluruh dunia. Mengambil data dari kesaksian-kesaksian. Tapi ya. kesaksian-kesaksian ini kita tidak tahu siapa saksinya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Ya sama kira-kira dengan Nabi kan juga begitu. Yang nulis kan sahabat Nabi. Kisah-kisahnya. Iya, tapi atas perintah Nabi sendiri. Ya sama, Nabi Isa Al-Masih pun juga begitu, atas perintah. Sebarkanlah ini ke seluruh dunia. Maksud saya gini, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kemudian kepada muridnya yang hidup sesama dengan dia untuk menulis dan menghafalkan. Nah, sedangkan seperti misalnya Lukas tidak pernah dapat perintah untuk menulis. Bahkan Lukas sendiri mengakui bahwa hasil tulisannya itu adalah hasil penelitian. Itu abang baca di mana? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3 sampai nomor 4. Bahkan tulisannya itu dituliskan untuk satu orang saja bernama Theophilus, bukan dituliskan untuk orang banyak. Sama seperti Paulus, semua surat Paulus itu diperuntukkan kepada orang-orang oknum-oknum tertentu, bukan kepada orang banyak, oknum tertentu. Semua suratnya itu hanya tertuju kepada oknum-oknum tertentu. Contoh misalnya Efesus 1 kalau kita baca, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, ini untuk orang di Efesus. Sementara Efesus itu kan adanya di pantai barat negara tepi laut Aegea. Jadi letaknya itu di daerah Turki. Nah, Paulus menulis surat Efesus ini untuk orang yang ada di Turki sana, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Ya. Begitu semua suratnya, Bang. Kalau Kolose, misalnya Kolose 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudaraku yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Nah, Kolose itu di mana? Kolose itu letaknya ada di daerah pinggir sungai Efrat, adanya di Efesus sana. Itu kalau kita berbicara mengenai Kolose. Kolose itu ada di Efesus. Efesus sendiri itu kalau kita melihat ada di kota kuno yang ada di Frigia, Laodikia. Berarti bukan untuk orang yang ada di Indonesia, Kolose ini. Saya bacakan Kolose 1, dari Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Tuhan dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Ya.
Ya, ini suratnya orang ini diambil oleh Vatikan, disahkan menjadi kitab suci, lalu disebarkan ke seluruh dunia. Padahal ini surat khusus untuk orang yang ada di Kolose sana, yang ada di Efesus. Ya, ya, ya. Jadi tugas abang sebagai apologet Muslim seperti apa? Ya, tugas saya itu kan, teman Kristen kan agamanya itu agama syiar, Bang. Kristen itu agama syiar, tidak seperti Hindu, Buddha, Yahudi. Yahudi untuk kalangan Yahudi saja, Hindu untuk kalangan Hindu, Buddha untuk kalangan Buddha. Tapi kalau berbicara mengenai Kristen, Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disebarkan kepada siapapun. Maka kami sebagai umat Islam yang juga agama syiar, tampil juga untuk menyampaikan kebenaran itu. Perspektif kebenaran versi Islam itu begini, Kristen juga muncul dengan perspektif kebenaran menurut Kristen. Nah, kita adu secara ilmiah, secara akademik, secara kitab. Boleh. Seperti itu, Bang, adanya. Supaya nanti orang-orang yang memilih dan memilah menentukan, oh, agama saya benar, agama saya sudah benar, dan seterusnya, kan gitu. Tapi harus secara ini ya, maksudnya Bang Suma sebagai seorang pimpinan, bukan pimpinan lah, salah satu orang yang berpengaruh dalam apologet Muslim, baiknya tidak sampai seperti ini, karena ini Nasrani halal darahnya. Oh, enggak sampai segitu, Bang. Jangan sampai segitu ya. Iya. Seperti ayo jihad lawan begini-begini. Oh, enggak. Sama satu Allah yang sama. Islam itu tidak begitu, Bang. Islam itu angkat pedang pada saat Islam itu diperangi. Islam tidak pernah memulai perang. Tapi Islam itu agama jihad. Kalau Islam itu bukan agama jihad, Indonesia tidak menang. Alhamdulillah Islam itu jihad. Apa jihad itu? Memperjuangkan hak kebenaran. Katakan hak yang hak, batil batil. Justru karena agama Islam itu jihad, ketika wilayah kita dijajah oleh orang apapun itu, maka kita harus memperjuangkan sampai tetes darah penghabisan. Itulah Islam. Memperjuangkan, iya. Tapi Gimana? beda ya kalau tapi dengan debat baiknya tidak seperti itulah. Ya tergantung, Bang. Debat, ya. Ya, kalau saudara saya yang Kristen datang kayak abang ini, berdosa saya kalau saya kasar. Udah santun, etikanya bagus, ya saya sendiri tidak akan mungkin merusak diskusi. Karena yang datang ini adalah saudara saya yang punya etika, yang punya attitude, yang punya tingkat kepemahaman persaudaraan sebangsa dan negara itu tinggi. Berdosa saya ngutuk diri saya sendiri kalau saya melakukan hal tindakan-tindakan ngegas, menyindir, menyakiti secara pribadi. Itu nggak boleh dalam agama saya. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seperti itu dalilnya kalau saya nggak salah dalam Al-Quran, kalau saya nggak keliru membaca dalil. Sampaikanlah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik. Gitu. Illal ladzina zalamu. Di ayat lain dikatakan kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Apa itu zalim? Orang yang datang memaki, ngamuk dan seterusnya. Kepada mereka kita harus tegas supaya mereka menyadari kehilafan yang dia lakukan. Contoh datang memaki, menghujat Nabi Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Maka orang-orang kayak begini, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada mereka, ya kamu harus luruskan dengan cara tegas. Karena tegas itu juga hikmah, Bang. Bukan hanya tegas itu hanya berlemah lembut. Hikmah itu bukan hanya berlemah lembut. Keras, tegas demi kebenaran itu juga hikmah. Membengkok, besi yang bengkok ketika diluruskan memang dibutuhkan tempaan yang keras. Tidak semuanya itu harus dengan berlemah lembut. Seperti itu. Ya. Oke, Bang, mungkin ada yang lain yang mau naik. Baik, saudaraku silakan. Yang dibawa keras dan lama, salah tafsir juga ini yang ngapa jadinya keras dan lama. Bu Rasmi sudah nggak ada, ngapain ngomong kayak gitu di bawah?
Mungkin waktunya kali Bang keras dan terlalu lama gitu. Ternyata Oh. diskusinya begitu. Iya. Saya masih terbawa-bawa pikirannya ke Bu Rasmi tadi. Udah Bang, bikin bubur kacang hijau aja Bang, besok dimakan. Aku sapa lah dulu ini Bang. User, selamat malam. Kenapa sih nggak mau pakai nama User? User, selamat malam. Agama apa? Ser. Aduh Ser. Yuk teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang mau disahadatkan silakan naik. Yang merasa ilmunya tinggi silakan naik. Yang pendeta silakan naik. Ser. Malah kabur. Ya pasien selanjutnya silakan naik. Berarti kembali lagi ke tadi ya Bang, Rasmi itu ya Bang. Ternyata enak juga di Kristen itu Bang. Wah, lakukan aja kejahatan. Kan dosanya udah ditebus sama Tuhannya. Ya kan Bang? Ya kan, 1 Yohanes 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Itu.